Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serta adik sekalian, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Ya, sebelum mulai pembelajaran kali ini, mari kita awali dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan memasuki materi lanjutan ketiga tentang pergaulan bebas. Menurut pandangan Islam, pergaulan bebas adalah semua proses dan aktivitas pergaulan dengan orang lain yang terlepas dari ikatan atau melanggar aturan-aturan pergaulan dan juga melanggar aturan-aturan agama. Jadi pergaulan bebas dalam hal ini adalah kegiatan atau aktivitas hubungan dengan orang lain yang hubungan itu melanggar aturan-aturan sosial atau aturan-aturan pergaulan dan melanggar aturan-aturan keagamaan. Islam sangat menjaga hubungan antar sesama manusia, terutama dalam kehidupan sosial. Dalam menjalankan aktivitas tersebut, Islam kemudian mengatur agar tidak ada kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan yang akan merugikan sesama manusia. Terkait dengan pembahasan larangan pergaulan bebas, Rasulullah SAW pernah mengingatkan kita dalam sebuah hadis beliau yang diriwayatkan oleh Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, akan ada di kalangan umatku suatu kaum yang menghalangi zina, sutera, khamar atau minuman keras, dan alat musik. Selanjutnya, kita akan masuk di pembahasan ciri-ciri perbuatan yang termasuk kategori pergaulan bebas. Suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang termasuk jenis pergaulan bebas atau tidak dapat diketahui melalui ciri-ciri sebagai berikut. Jadi untuk mengetahui perbuatan seseorang itu masuk kategori pergaulan bebas atau tidak, atau perbuatan buruk atau tidak, maka yang pertama yang harus kita pahami adalah perbuatan yang termasuk pergaulan bebas adalah penghamburan harta untuk memenuhi keinginan hawa nafsu. Itu merupakan kegiatan yang masuk kategori sebagai kegiatan pergaulan bebas, yakni menghamburkan harta hanya untuk keinginan diri atau keinginan hawa nafsu, bukan berpikir manfaat, tapi hanya berpikir bagaimana keinginannya pun bisa terpenuhi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, berbuat dengan tanpa perhitungan antara benar dan salahnya menurut ajaran agama. Dia melakukan perbuatan-perbuatan sesuai dengan apa yang dia inginkan. Entah itu perbuatannya benar menurut agama atau itu perbuatan yang salah menurut agama. Kalau perbuatan itu benar, maka itu perbuatan yang baik. Namun kebanyakan orang yang melakukan perbuatan-perbuatan buruk, dia selalu melakukan perbuatan itu tanpa mempertimbangkan agama ini melarang atau tidak, perbuatan ini dicela dalam agama atau tidak. Ya, itu merupakan ciri-ciri perbuatan pelanggaran atau pergaulan bebas yang kedua. Yang ketiga, terjerat kepada pesta hura-hura dengan menggunakan minuman keras dan atau obat-obatan terlarang. Ini sudah sangat jelas ya. Jadi perbuatan-perbuatan yang berhubungan dengan minuman keras atau obat-obat terlarang seperti narkoba dan sebagainya, ini merupakan perbuatan-perbuatan yang masuk kategori pergaulan bebas. Yang ketiga, berperilaku yang tidak sesuai dengan norma agama dan norma masyarakat. Ya, perbuatannya selalu mencerminkan pribadi yang buruk, selalu melakukan kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas buruk yang dalam pandangan masyarakat pun merupakan perbuatan yang sangat dibenci atau perbuatan yang sangat tercela. Ya. Kemudian berpakaian terbuka dan membiarkan auratnya terlihat, ini merupakan pelanggaran yang sangat berat dalam agama kita. Menampilkan aurat, ya, berpakaian terbuka dan tidak memperdulikan orang lain, ya, berpakaian semau gue tanpa memperhatikan syariat agama merupakan perbuatan yang masuk kategori pergaulan bebas. Dan yang terakhir, berpikir dan bertindak sesaat dan mengabaikan masa depan. Ya, ada istilah mengatakan pikiran pendek. Ya, dia hanya memikirkan apa yang akan dia lakukan hari ini dan tidak memikirkan apa dampak yang akan terjadi di masa yang akan datang. Ini pun juga merupakan kategori perbuatan atau pergaulan bebas.
Kemudian kita masuk di poin akibat pergaulan bebas. Seseorang yang dengan penuh kesadaran terjerumus ke dalam pergaulan bebas, maka secara sadar pula harus siap untuk menerima akibat buruk yang sudah jelas dan pasti. Ya, jadi jika Anda secara sengaja melakukan pergaulan bebas atau terjerumus ke dalam perbuatan yang masuk kategori pergaulan bebas, maka secara sadar pula kita harus menerima akibat buruk terhadap perbuatan yang sudah kita lakukan. Ya, di antara dampak akibat dari pergaulan bebas, yang pertama terhadap diri sendiri, akan mengakibatkan kita malas beribadah. Ya, keimanan kita menjadi hampa atau kosong, mental kita menjadi tidak stabil, gaya hidup kita akan semakin parah, yang diperparah dengan kehidupan yang berpoya-poya. Ya, ketergantungan terhadap obat, menurunnya kesehatan, terjangkitnya penyakit AIDS atau HIV, kanker alat reproduksi, sakau, ya, menumpuk dosa, malas belajar, malas sekolah, dan menurunnya prestasi belajar yang akan berakibat gagalnya masa depan kita. Ya, jadi dampak yang paling parah yang pertama untuk diri kita sendiri, di antaranya yang telah Bapak jelaskan tadi, kita akan senantiasa semakin malas untuk beribadah. Mental kita akan semakin rusak, gaya hidup kita akan semakin parah, penyakit dan sebagainya akan senantiasa menjangkiti kehidupan kita. Sifat malas dan sifat cuek terhadap sesuatu yang baik pun akan mendatangi kita. Ya, itu poin yang pertama, dampak terhadap diri sendiri. Akibat yang kedua, bagi keluarga, hadirnya anak yang menjadi pelaku perbuatan maksiat menjadikan hubungan orang tua dan anggota keluarganya akan merenggang. Ya, anak tersebut telah mengecewakan orang tua, bahkan bisa jadi pupus harapan orang tua memiliki generasi yang soleh-soleha dan gagalnya orang tua memiliki investasi akhirat. Akibat yang kedua akan berdampak dalam kehidupan keluarga. Jika ada anak-anak kita yang selalu berbuat maksiat, pasti akan membuat hubungan kita dengan anak itu semakin renggang. Apalagi kalau orang tuanya termasuk orang-orang tua yang menjaga agama, memiliki anak yang berbuat maksiat atau anak-anak yang melakukan perbuatan buruk, pasti akan merusak hubungan antar orang tua dan anaknya. Dan orang tua pun pasti akan kehilangan investasi akhirat atau sumber pahala yang akan didapatkan dari anak-anaknya. Dampak yang kedua, kemudian dampak yang ketiga bagi masyarakat. Ya, merebaknya pelanggaran norma agama dan norma masyarakat, menyebarnya penyakit menular, merebaknya penyakit masyarakat, munculnya permusuhan, merebaknya perilaku liar yang melahirkan munculnya perilaku kriminalitas yang akan mengganggu ketentraman masyarakat. Ya, dengan banyaknya pergaulan bebas yang dilakukan oleh anak-anak kita zaman ini, ya, anak-anak kita sekarang ini akan semakin memperbanyak penyakit masyarakat. Karena ketika satu orang melakukan perbuatan buruk, akan selalu mengajak teman-teman yang lain untuk mengikuti perbuatan yang sama. Dan semakin banyak orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan agama, yang masuk kategori perbuatan atau pergaulan bebas, maka kehidupan bermasyarakat kita akan terganggu. Ketentraman dalam kehidupan kita akan bermasalah. Ya, itulah akibat pergaulan bebas yang akan dihadapkan atau didapatkan bagi diri kita sendiri, bagi keluarga kita, dan bagi masyarakat di lingkungan sekitar kita. Dan poin terakhir adalah hikmah menjauhi pergaulan yang bebas. Seseorang yang dengan penuh kesadaran dan keikhlasan menjauhkan diri dari perilaku pergaulan bebas, maka akan memperoleh banyak manfaat, antara lain, ya, jadi seseorang yang senantiasa dengan kesadaran dan keikhlasan dirinya menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan atau pergaulan bebas, maka dia akan mendapatkan manfaat bagi dirinya. Ya, di antara manfaat-manfaat yang akan kita dapatkan ketika kita menghindarkan diri dari pergaulan bebas, yang pertama adalah dapat memperoleh ridha Allah Subhanahu wa taala dari hasil akhlak mulianya. Ya, jadi meninggalkan pergaulan bebas merupakan akhlak mulia, merupakan perbuatan-perbuatan yang mulia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dengan perbuatan mulia ini atau akhlak mulia ini
akan memancing dan kita akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jika kita sudah mendapatkan ridho dari Allah, maka seluruh kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat pun akan kita dapatkan. Kemudian poin yang kedua, memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, inilah termasuk poin yang sangat penting yang kita kejar dalam kehidupan. Karena sungguh amalan yang akan kita bawa hanyalah dua, yakni amalan baik dalam bentuk pahala atau amalan buruk dalam bentuk dosa. Dan mudah-mudahan dengan menghindari pergaulan bebas kita akan memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dicintai Allah dan Rasulnya, karena Allah dan Rasulnya sangat mencintai orang-orang yang berakhlak mulia dan orang-orang yang menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan buruk. Ya, terhindar dari dampak-dampak buruk pergaulan yang melanggar etika agama. Ya, ketika kita menghindarkan diri dari pergaulan bebas atau menjauhi diri dari pergaulan bebas, maka hikmah yang akan kita dapatkan salah satunya adalah kita akan terhindar dari dampak-dampak buruk pergaulan bebas yang melanggar etika agama. Ya, dan yang terakhir, dapat menggapai cita-cita masa depan. Ya, jadi ketika kita berupaya menghindarkan diri dari pergaulan bebas, maka hikmah yang akan kita dapatkan adalah kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencapai cita-cita kita di masa yang akan datang. Karena dengan menghindarkan diri dari pergaulan bebas, maka kebaikan-kebaikan akan dekat kepada kita, orang-orang akan senang kepada kita, dan perjalanan hidup kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat buat kita semua sebagai dasar dan informasi bagi kita untuk menghindarkan diri dari pergaulan bebas, karena sungguh pergaulan bebas merupakan perbuatan-perbuatan yang sangat buruk di mata Allah Subhanahu wa taala, termasuk perbuatan-perbuatan yang tercela di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dengan menghindarkan diri dari pergaulan bebas, kita termasuk orang-orang yang dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya tutup video kali ini. Semoga bermanfaat. Ambil hikmahnya, jika ada kebaikan itu diambil, dan jika ada kesalahan silahkan dibuang sejauh-jauhnya dan diperbaiki. Saya tutup dengan ucapan akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.